Berjanjilah kamu tidak akan meninggalkan aku. Kedua mata seorang wanita mulai terpejam seiring irama hati gentakan dari seorang pria yang menghujam tubuhnya dengan lembut, tetapi penuh tuntutan. Hujan rintik malam ini ikut mengiringi dua insan manusia yang baru saja menyatu dalam ikatan pernikahan. Hangat, lembut, penuh cinta empat serat yang menggebu-gebu. Aku akan selalu di sisimu. Sampai kapanpun kamu milikku. Pria itu menyapu peti galuh di dahi wanita yang berada di bawah kungkun 9-anya. Ya, setidaknya kebahagiaan itu berlangsung cukup lama hingga satu tragedi menghancurkan segalanya. 1 tahun berlalu. Mimpi dan asa seolah hilang ditelan harapan. Dara Olivia Johnson kembali menjadi wanita penuh luka. Saat tengah mengandung buah cintanya, ia dan sang suami mengalami sebuah kecelakaan tunggal di jalan lintas tol antar kota. Dengan kondisi lemah dan luka-luka, Dara menyeret langkahnya menuju mobil di mana sang suami terjepit badan mobil, hingga akhirnya tak sadarkan diri bersimbah darah. Air matanya terus mengalir seiring rasa takut yang mulai mendera, tak kalah melihat kepulan asap mulai keluar dari bagian belakang kendaraan yang saat ini terbalik bahu jalan yang nampak lengang. Namun, Dara kembali jatuh tersungkur saat api mulai menyala, hingga akhirnya suara ledakan terdengar beruntun. Mobil itu hancur terbakar. Alvin, pekik Dara dengan seluruh kekuatan yang tersisa. Di depan matanya, takdir membawa pergi pria yang sangat amat berarti baginya. Dan hari itu pula menjadi awal kehancuran seorang Dara yang sesungguhnya. Ya, bukan hanya suami yang dibawa pergi oleh takdir, tetapi anak di dalam kandungan Dara yang sudah memasuki trimester akhir, juga meregang nyawa akibat dari kecelakaan yang membuat Dara terpental keluar dari dalam mobil. Hancur, Dara hanya bisa menangis tanpa henti, apalagi saat merasakan dadanya begitu nyeri karena air ASI yang tak hentinya keluar tetapi ia tidak dapat memberikan itu semua kepada bayinya. Brak. Rasa nyeri pasca operasi sesar masih amat kentara Dara rasakan, tetapi ia masih harus menghadapi ibu mertua dan adik iparnya yang terus menyalahkan ia atas kecelakaan yang dialami suaminya, Alvin. Terlihat seorang wanita parubaya melangkah masuk ke dalam kamar dengan tatapan tajamnya. Ia tidak sendiri, seorang wanita muda ikut masuk, menyeret sebuah koper di tangannya. Ya, mereka adalah Bu Marta dan putrinya Yola, adik ipar dan mertua, Dara. Nih bereskan baju-baju kamu dan keluar dari rumah ini. Ketus Yola seraya melemparkan koper kosong ke arah Dara. Dasar wanita pembawa sial. Seharusnya kamu sadar diri dong, pergi tanpa harus diusir dulu, sahut Bu Marta. Dara mencoba untuk berdiri sekuat tenaga sambil memegangi bagian perut bawahnya. Ia menatap ibu mertua dan adik iparnya dengan mata berkaca. Ini adalah rumah yang Alvin berikan kepada saya. Tidak ada hak mama dan kamu Yola, di sini. Saya sudah berusaha sabar 2 minggu belakangan ini, meski kalian terus menyalahkan dan merendahkan saya. Tolong jangan memperburuk keadaan. Kita masih dalam suasana berduka. Apa kamu bilang, memperburuk keadaan? Yola mendekat, menggerakkan tangannya mencengkeram erat kerah baju Dara. Dengar ya wanita miskin. Gara-gara kamu kakakku meninggal, seharusnya kamu yang mati sama anak kamu itu. Yola menghempaskan tangannya hingga Dara jatuh tersungkur ke lantai. Sungguh, saat ini kondisi wanita itu belum pulih dari luka fisik dan luka di hatinya. Lihat ini. Bu Marta melemparkan secari kertas kepada Dara. Rumah ini sudah dialihkan atas nama saya. Harta anak saya adalah milik saya dan kamu tidak punya hak apapun di sini. Dara tertegun melihat surat kuasa di sampingnya.
Ia mulai menyadari jika sejak awal hanya Alvin yang begitu menghargainya tetapi tidak dengan adik ipar dan mertuanya. Harta seolah membuat siapapun gelap mata. Lama sekali, jangan sok dramatis. Yola membuka lemari dan memasukkan baju-baju Dara secara sembarangan ke dalam koper. Alvin akan sangat sedih melihat adik dan ibunya seperti ini, sahut Dara pada akhirnya. Apa maksud kamu? Tanya Bu Marta sambil berpangku tangan. Dara kembali mencoba untuk bangkit. Ia tidak ingin terus diremehkan dan dipandang hina oleh keluarga mendiang suaminya. Ia menatap ibu mertuanya dengan senyum getir. Saya pikir, kalian begitu takut karena Alvin telah pergi meninggalkan kita semua. Tetapi ternyata kalian lebih takut kehilangan harta yang ditinggalkan olehnya. Mengalihkan harta kepemilikan di saat suasana masih berudah, Mama dan Yola luar biasa. Plak. Diam kamu. Satu tamparan mendarat tepat di pipi Dara. Pipinya terasa kebas dan berdenyut. Tetapi ia masih berusaha menegakkan kepalanya. Sudah cukup terus disalahkan atas keadaan yang ia sendiri tidak inginkan. Tenang saja, saya akan pergi. Namun, suatu hari kita akan bertemu lagi dengan keadaan yang sudah jauh berbeda, saya janji. Halah, sombong sekali. Mau kerja apa kamu dengan ijazah tamatan SMA, jadi $. Kaya? Hahaha. Yola tertawa bersama Bu Marta. Haha, ya dia memang cocok sekali bekerja seperti itu. Ah tapi apa laku ya? Lihat saja dadanya basah karena ASI yang terus keluar, ucap Bu Marta dengan tatapan remehnya. Dara menutupi bagian dadanya dengan sebelah tangan. Sementara satu tangan yang lain menyeret koper di mana tadi Yola memasukkan semua pakaiannya di dalam lemari. Rasanya percuma untuk terus melawan orang-orang yang tak berperi kemanusiaan karena harta. Dara memilih diam dan melangkah keluar dari kamarnya dengan kedua kaki ringkih yang semakin lemas. Rumah yang sudah 1 tahun ia tinggali ini penuh dengan kenangan bersama Alvin tetapi dengan berat hati ia harus meninggalkan semuanya tanpa membawa sepeser pun harta benda. Ia hanya meraih foto pernikahannya di atas meja ruang tamu lalu kembali melangkah pergi. Masih di kota yang sama, seorang pria duduk di samping makam istrinya dengan tatapan kosong. Sudah 1 minggu langit terasa gelap gulita padahal matahari sedang bersinar terik. Ya, separuh dunia pria itu telah pergi untuk selamanya dengan cara tak terduga. Liora, kenapa kamu harus pergi meninggalkan aku dan anak kita, batinnya. Tuan muda, nyonya besar sudah menunggu Anda di dalam mobil. Anda harus segera menghadiri pertemuan sore ini. 5 menit lagi, pergilah. Jangan menggangguku. Baik, Tuan. Pandangan pria itu kembali tertuju ke nisan sang istri. Kedua matanya kembali berkaca-kaca. Dialah Harry Mauven, seorang pengusaha ternama yang memiliki banyak aset berupa hotel, resort bahkan pulau pribadi. Ia terkenal tangguh dan cerdas. Namun, semua yang ia miliki tak mampu membayar rasa sakitnya pasca ditinggal istri tercinta, Liora. Di depan area pemakaman pribadi keluarga Mauven, Nyonya Liliana Mauven duduk bersandar di kursi belakangan mobil. Raut wajahnya pun masih diwarnai kesedihan. Baik itu memikirkan menantunya yang telah tiada, ia juga memikirkan nasib cucu laki-lakinya. Nyonya, tadi pihak dari Bank ASI menelpon, apa Anda jadi memberikan ASI untuk baby Clayton, ucap asisten Stefan kepada ibu dari atasannya. Nyonya Liliana melirik sebentar kemudian kembali fokus melihat keluar jendela. Clayton tidak hanya butuh ASI. Tapi yang dia butuhkan adalah ibu susu. Sejak lahir dia tidak suka minum ASI ataupun susu formula dari botol. Hufet, saya semakin pusing memikirkan hal ini.
Nyonya, beberapa waktu lalu, kakak saya yang bekerja di rumah sakit mengatakan jika ia memiliki seorang pasien wanita yang melahirkan dan anaknya meninggal dunia. Kemungkinan wanita itu kini sedang dalam proses laktasi. Spontan Nyonya Liliana yang tadi terlihat lemas langsung menegapkan posisi tubuhnya. Yang benar, kenapa kamu baru bilang? Maaf, Nyonya. Saya ragu untuk bicara karena beberapa hari ini suasana hati Tuan Muda dan Anda sedang tidak baik, ucap Stefan dengan kepala tertunduk. Cari informasi tentang wanita itu dan bawa saya bertemu dengannya. Saya akan bayar berapapun asal dia mau menjadi ibu susu untuk Clay, ucap Nyonya Liliana lalu menghela napas lega. Baik, Nyonya. Secepatnya saya kabari, ucap Stefan. Beliau kembali menatap keluar jendela. Dari jarak beberapa meter ia bisa melihat putra tunggalnya berjalan lemas menuju mobil. Entah sampai kapan, kepergian Liora membuat Harry seperti ini. Semoga dia bisa tetap kuat demi putranya, Clay. 2 hari berlalu. Pagi ini Dara bangun dari tidurnya yang masih tak senyenyak dulu. Sudah 2 hari belakangan ini ia menginap di rumah paman dan bibinya yang dengan senang hati menampung ia selagi memulihkan diri. Sebenarnya Dara punya ayah dan ibu. Tetapi setelah perceraian, kedua orang tuanya telah sibuk dengan keluarga baru masing-masing. Setiap Dara menelpon untuk mengadukan semua yang ia alami, respon kedua orang tuanya sama. Hanya meminta Dara tidak cengeng dan belajar mengatasi masalah sendiri. Setiap mengingat hal itu, Dara merasa seperti anak yatim piatu. Punya, tapi seperti tidak punya. Dara, masih sakit ya? Tanya bibi yang datang membawakan air hangat di baskom. Sudah beberapa hari ini buah daet Dara sangat berat dan kencang. Saking sakitnya Dara sampai demam malam tadi. Masih, Bi. Sakit sekali, malam tadi aku menggigil. Apa ada obat untuk membuat produksi ASI berhenti? Aku ingin mencari pekerjaan dan tempat tinggal secepatnya, lirih Dara dengan tatapan sendu yang selalu ia tunjukkan beberapa waktu belakangan ini. Bibi nampak berkaca-kaca saat mendengar ucapan keponakannya. Beliau tidak menyangka jika nasib Dara akan seperti ini. Kehilangan arah dan tujuan hidup. Sejak kecil Dara tidak pernah mendapatkan kasih sayang kedua orang tuanya. Ia ditelantarkan dan saat ia merasa telah menemukan tumpuan hidup pada diri Alvin, takdir kembali merebutnya dengan cara tak terduga. Kamu tidak perlu kemana-mana, tinggal di sini saja. Jangan pikirkan pekerjaan dulu. Nak, pikiran saja dirimu dulu. Bibi mau kamu sembuh, sehat, ceria lagi. Tidak ada luka yang bersifat kekal, kamu pasti bisa semangat lagi. Tersenyumlah Dara, di balik semua ini mungkin ada kebahagiaan yang lebih besar sedang menanti kamu. Sabar, ikhlas. Bibir Dara bergetar. Kedua tangannya mencengkram erat tepi ranjang tempatnya duduk. Ia kembali tertunduk seiring air mata yang mengalir deras. Ia mengingat mimpi-mimpi kecil yang telah menghilang selamanya. Alvin dan bayinya kini tinggallah kenangan dan tinggal ia sendiri, merengkuh duka yang entah sampai kapan akan terus menyelimutinya. Sore harinya, saat panas matahari mulai mereda, Dara pamit kepada paman dan bibinya untuk pergi sebentar ke apotik untuk membeli obat bromokriptin yang kata dokter mampu menghentikan produksi ASI. Ya, tadi Dara sempat menelpon dokter kandungan yang menanganinya. Ia berkonsultasi tentang masalah yang ia alami hingga akhirnya dokter itu merekomendasikan obat tersebut. Meski terkadang bekas sesarnya masih nyeri, Dara sudah mulai bisa beraktivitas seperti biasa. Ia tidak ingin terus merepotkan bibi dan pamannya untuk semua hal. Sesampainya di apotek, ia menghampiri salah seorang petugas. Permisi, saya mau beli obat bromokriptin,
Ada, Nona. Tunggu sebentar ya. Petugas apotek tersebut segera melangkah pergi mengambil obat yang diminta Dara, hingga setelah beberapa saat ia kembali. Harganya berapa ya? Tanya Dara yang terlihat gugup, ia takut uang yang ia bawa tidak cukup. Sebisa mungkin ia menghemat pengeluaran karena sisa uang hasil penjualan kalungnya beberapa hari lalu tinggal sedikit. Ini obatnya Nona dan harganya 2. Ucapan petugas apotek itu terhenti saat seorang pria tiba-tiba datang merebut obat itu dari tangannya. Dara pun terpaku melihat pria tinggi berjas hitam di sampingnya. Ia segera mundur beberapa langkah ke belakang saat merasa orang asing itu menatapnya dengan cara tak biasa. "Anda siapa ya?" Pria itu membungkuk hormat lalu kembali menatap Dara. "Selamat sore Nona Aldara Viola Johnson. Bisa ikut saya sebentar, saya punya penawaran yang menarik untuk Anda." "Nona, tunggu sebentar, saya belum selesai menjelaskan. Ini adalah kesempatan bagus untuk Anda, Nyonya, saya akan membayar berapapun yang Anda minta." Stefan terus mencoba mengejar Dara yang melangkah begitu cepat menyeberangi zebra cross. Dara tak bergeming dan terus melanjutkan langkahnya. Ia baru saja beberapa hari tinggal di kawasan padat penduduk ini. Ia selalu ingat peringatan pamannya, bahwa di kawasan ini banyak penipuan dan perampasan paksa. Meski Dara terus menolak, Stefan terus mengejar hingga akhirnya langkahnya terhenti saat Dara duduk di halte bus. "Nona, jika Anda merasa uang tidak cukup, Nyonya, saya juga bisa memenuhi semua permintaan Anda." Ayah dari bayi itu seorang pengusaha properti. Stefan mengalihkan pandangannya ke sebuah banner di depan sana. "Nah, lihat. Banner iklan hotel berbintang yang ada di depan sana, itu adalah miliknya." Helaan napas Dara terdengar lirih, dadanya terasa begitu berat sekarang dan ia harus segera pulang. Namun, ia terus diganggu oleh pria yang sejak tadi bicara tentang hal yang tidak masuk akal baginya. Setelah beberapa saat, Dara mendongakkan kepalanya menatap Stefan yang sedang berdiri di hadapannya. "Maaf ya Tuan Sales, saya tidak berminat. Lebih baik Anda yang pergi, sekarang hidup saya lagi berat-beratnya." "Sales? Hah?" Stefan nampak tak terima disebut sebagai Sales. "Maaf, tapi saya bukan Sales. Justru karena hidup Anda sudah berat, Nyonya, saya menawarkan bantuan. Anda hanya perlu menjadi ibu susu untuk cucunya selama kurang lebih 1 tahun. Baby Clay, dia kehilangan ibunya saat baru saja terlahir ke dunia. Dia tidak mau minum sufor dan sekarang masih terus dipantau oleh dokter, minum lewat selang." Dara tertegun saat mendengar ucapan Stefan. Tiba-tiba ia mengingat bayi malangnya yang harus meregang nyawa dan belum sempat melihat indahnya dunia. Setiap mengingat hal tersebut ia merasa hancur dan hari ini perasaan itu masih sama. Mungkin Nona butuh waktu berpikir. Stefan mengeluarkan sebuah kartu nama dari dompetnya dan langsung diletakkan di samping Dara. "Hubungi saya secepatnya. Saya pamit pergi." Ia membungkuk hormat lalu segera berbalik pergi meninggalkan halte bus. Di sana, Dara melirik kartu nama Stefan dengan perasaan campur aduk. Ia tadinya berpikir jika pria tadi adalah seorang penipu, atau semacamnya. Tetapi saat ia mendengar cerita singkat tentang bayi malang yang kehilangan ibunya, hati Dara terenyuh. Meski begitu ia enggan untuk memutuskan secara terburu-buru. Ia ingin berpikir dulu. Saat ini pun ia masih diselimuti duka yang mendalam setelah semua tragedi yang menimpa hidupnya.